Sedangkan vektor HF arahnya berlawanan, maka vektor BD itu tidak sama dengan vektor HF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita setelah libur ujian madrasah kelas 12 ya. Untuk hari ini Bapak akan memberikan materi terkait dengan pembahasan vektor secara geometri. Dalam materi ini kita akan merefresh kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi sekalian kita mengulang memurojaah materi awal-awal ya terkait dengan vektor. Tinjauan vektor secara geometri, pengertian dasar dari vektor. Vektor adalah ruas garis berarah ya, sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dengan dua huruf besar. Kita lihat ya, vektor U ya dilambangkan dengan huruf kecil ya, kemudian atasnya ini ada garisnya gitu ya. Kemudian bisa juga ditulis dengan vektor AB, A besar, B besar dengan garis di atasnya gitu ya. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Pada kubus ABCDEFGH ya, ABCDEFGH maka bisa kita katakan bahwa vektor AC sama dengan vektor EG gitu ya. Vektor AC sama dengan vektor EG. Ini bisa kalian lihat ya, berarti AC itu yang ini ya, AC sama dengan vektor EG atas ya. Oke, yang kedua, vektor BD tidak sama dengan vektor HF ya. Vektor BD kita lihat arahnya ke sana ya, vektor BD arahnya ke sana gitu ya. Sedangkan vektor HF arahnya berlawanan, maka vektor BD itu tidak sama dengan vektor HF. Ya, ingat vektor itu mempunyai arah dan panjang. Jadi kalau arahnya berbeda berarti dia vektor yang berbeda. Kemudian vektor EP berarti yang ini ya. Vektor EP ya sama dengan vektor QC. Jelas ya. Jadi dia mempunyai panjang dan arah yang sama. Kemudian vektor HP ya. HP yang ini yang atas nih ya. HP tidak sama dengan vektor DB. Nah, ini walaupun arahnya sama tapi panjangnya berbeda gitu ya. Panjang DB 2 kali panjang HP, maka dia merupakan dua vektor yang berbeda, tidak sama. Oke, ini sekilas tentang vektor secara geometri. Kemudian selanjutnya, vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan tidak mempunyai arah. Vektor 0 dilambangkan dengan 0, vektor 0 ya, 0 ada garis di atasnya, kemudian berupa gambaran sebuah titik. Kita lanjutkan operasi pada vektor. Ya, kita sekalian mereview kembali atau mengulang materi yang di awal ya terkait dengan operasi vektor, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Terdapat dua metode penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini kita sudah belajar tentang metode segitiga dan yang kedua metode jajaran genjang. Apakah kalian masih ingat? Nah, kita coba review kembali ya. Metode segitiga. Jadi kalau secara geometri seperti ini, ada sebuah vektor A ya. Vektor A, kemudian ada vektor B dijumlahkan, maka secara geometrinya tinggal kamu geser aja nih. Titik awal vektor B kamu pasangkan, kamu dekatkan, tempelkan ke titik ujung vektor A. Maka menjadi seperti ini ya. Jadi seperti yang bawah ini ya. A ditambah B, maka vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah sisi miringnya gitu ya. Sisi miringnya. Itu penjumlahan secara metode segitiga. Begitupun dengan metode jajaran genjang, sebenarnya hasilnya pasti sama. Bedanya dia vektor B-nya ini diletakkan ya. Jadi titik awal vektor B diletakkan pada titik awal vektor A gitu ya. Dia meletakkannya titik awal sama gitu ya.
Kemudian masing-masing vektor dicerminkan gitu ya. Ini istilah cerminannya dari vektor A, ini cerminan dari vektor B. Maka hasil penjumlahannya adalah diagonalnya, gitu ya, diagonal jajaran genjangnya. Ini penjumlahan dari suatu vektor. Kita lanjut ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah penjumlahan dengan vektor negatifnya. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan penjumlahan, namun yang dijumlahkan adalah vektor negatifnya. Jadi kalau ada vektor B di sini ya, arahnya ke atas, maka negatif B arahnya berlawanan, gitu ya. Yang ini, yang satu ke atas, ya, yang negatif B-nya arahnya ke bawah. Nah, kalau dijumlahkan gimana ya? Tinggal tadi dengan metode segitiga ya, titik awal vektor B ditempelkan atau diletakkan pada titik ujung vektor A, gitu ya. Kemudian hasilnya adalah yang ini, gitu ya. Nah, ini A min B, gitu ya. A min B. A min B atau A plus negatif B, gitu ya, atau A min B. Oke. Perkalian vektor dengan skalar. Ya, perkalian vektor dengan skalar kita review kembali, yaitu misalkan diketahui sebuah vektor A, ya. Diketahui sebuah vektor A yang ini, gitu ya. Maka vektor A dikalikan dengan 2 berarti panjang vektornya menjadi 2 kalinya, gitu ya, dengan arah yang sama, gitu ya, dengan arah yang sama. Kemudian vektor A dikalikan dengan setengah atau setengah dari vektor A, maka vektor A yang awalnya ini berarti panjangnya ya setengahnya, gitu ya, dengan arah yang sama. Kemudian negatif vektor 3 vektor A min 3A min 3 vektor A berarti panjangnya 3 kali ya dari vektor yang semula, tapi arahnya di sini berlawanan, gitu ya, ke kiri ya. Oke, itu perkalian vektor dengan skalar. Kita ke contoh latihan soal. Oke, misalkan pada kubus ABCD EFGH diketahui vektor AB sama dengan P, vektor AD sama dengan Q, vektor AE sama dengan vektor R, gitu ya. Maka nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam P, Q, dan R. Yaitu yang ditanyakan adalah vektor BG-nya, ya. Yang ditanyakan vektor BG ini berarti yang ini ya. Vektor BG ini yang ini ya. Nyatakan vektor BG dalam P, Q, dan R. Oke, coba kita jawab ya. Oke, vektor BG itu ya sejajar dan panjangnya sama dengan AH. Oke, bisa kalian lihat vektor BG dia akan sejajar dan panjangnya sama dengan vektor AH karena dia sama ya sebenarnya, panjangnya sama, arahnya sama, gitu. Maka bisa kita katakan BG sama dengan AH, gitu ya. Nah, kemudian AB adalah P. Vektor AB di sini vektor P ya. Kemudian vektor AD ini vektor Q. Kemudian AE vektor R, gitu ya. Oke. Maka kita lihat aja karena BG sama dengan AH, BG sama dengan AH nih yang sebelah sini ya. Yang sisi sebelah kiri ya. Kita lihat sisi sebelah kirinya supaya lebih mudah. Nah, maka vektor BG atau sama dengan AH adalah vektor AD ya, vektor AD yang ini ditambah vektor AE ya, vektor AE yang atasnya nih. AD ya ditambah vektor AE, berarti yang R-nya gitu ya ke atasnya ya. Oke. Ini kalau kita ambil jadi seperti ini kira-kira vektor AD, Q, vektor AE sama dengan R, gitu ya. Maka vektor AH-nya atau BG adalah Q ditambah R, gitu ya. Kan tadi AD ke sini ya. Kemudian AR-nya, AE itu R, gitu ya. Maka AH atau BG sama dengan vektor Q ditambah vektor R. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Contoh selanjutnya. Oke, pada jajaran genjang di atas, hasil dari vektor G ditambah dengan vektor F adalah vektor G yang ini, gitu ya.
vektor G, kemudian vektor F yang ini, maka G ditambah F ya adalah harusnya G tambah F-nya arahnya ke kanan ya. G tambah F-nya ke kanan, sedangkan di sini vektor C-nya ke kiri, berarti G ditambah F sama dengan negatif C gitu ya, karena dia sama panjangnya sama dengan vektor C, cuman arahnya berlawanan. Atau bisa kita lihat G tambah F bisa juga kita simpulkan sama dengan A, karena panjangnya dan arahnya sama dengan vektor A. Oke. Ini sedikit dua contoh latihan soal terkait tinjauan vektor secara geometri. Oke, demikian kiranya materi hari ini. Selanjutnya nanti seperti biasa kalian bisa kerjakan latihan soal untuk hari ini di e-learning ya. Bapak akan berikan nanti menyusul setelah pembelajaran ini selesai. Oke, demikian sedikit dari Bapak. Semoga bisa dipahami. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.